Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Saifullah, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 dengan NPM 2411 0508 1458. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai adab mufassir terhadap Allah dan kitabnya. Dalam perjalanan memahami Al-Quran, seorang mufassir atau penafsir Al-Quran memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya terhadap ilmu, tetapi juga terhadap Allah dan kitabnya. Adab ini sangat penting agar penafsiran tidak melenceng dari kebenaran dan tetap berada di atas landasan yang benar. Berikut adalah beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab pertama yang penting adalah memulai dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Sebelum penafsir mulai menafsirkan ayat-ayatnya, sebaiknya dia mengagungkan dan memuji Allah Ta'ala terlebih dahulu. Para ulama mufassir, baik kontemporer maupun yang klasik seperti Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, dan lainnya, senantiasa memulai penafsiran ayat dengan pujian seperti Tabaraka wa Ta'ala, Jalla Sana'uhu, dan sejenisnya. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap Allah yang Maha Tinggi. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan hikayat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, seorang mufassir harus menghindari penggunaan kata hikayat saat merujuk pada firman Allah Ta'ala. Kata ini membawa konotasi sebagai cerita biasa, padahal firman Allah adalah kebenaran mutlak. Sebagiannya, sebaiknya menggunakan ungkapan Qala Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala berfirman yang lebih sesuai dengan kedudukannya. Hal ini juga sebagaimana yang diperingatkan oleh Imam Zarkashi dan Abu Nasr Al-Kusyairi. Kemudian yang ketiga, yakni menghindari istilah zaid untuk huruf-huruf dalam Al-Quran. Seorang mufassir juga diingatkan untuk tidak menggunakan istilah zaid atau tambahan untuk huruf-huruf dalam Al-Quran. Karena setiap huruf Al-Quran bukanlah sekedar tambahan, melainkan memiliki makna yang mendalam. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, sebagian ulama seperti Imam Az-Zahiri, Imam Az-Zarkashi, dan juga Imam Ibnu Taimiyah melarang penggunaan zaid tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan qala dan bukan yaqul. Adab berikutnya adalah memilih kata qala atau telah berfirman dalam bentuk fi'il madhi dan ketika merujuk pada firman Allah, bukan yaqulu yang artinya sedang berfirman dalam bentuk fi'il mudhari. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kalam Allah yang qadim, yang tidak terikat oleh waktu dan juga tidak mengalami perubahan. Poin berikutnya, yang kelima, tidak menyebutkan penafsiran yang aneh kecuali untuk peringatan. Penting bagi seorang mufassir untuk tidak menyebarkan penafsiran yang aneh atau menyimpang kecuali untuk memberi peringatan. Dalam kitab Al-Itqan, Imam As-Suyuti mencontohkan beberapa penafsiran yang keliru dan tidak berdasar, seperti tafsiran yang mengaitkan huruf-huruf muqatta'ah dengan kejadian sejarah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, tugas mufassir adalah untuk memberi pencerahan, bukan untuk membingungkan umat dengan tafsiran yang tidak sahih. Kemudian poin yang keenam, menghindari pengulangan yang tidak perlu. Seorang mufassir juga sebaiknya menghindari pengulangan yang tidak perlu dalam penafsirannya. Misalnya kata-kata seperti la tubqi wa la tazar, yang artinya tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang sebenarnya dapat dimaknai dalam satu kata saja. Penggunaan kata-kata sinonim secara berlebihan juga dapat menambah serta mengubah makna yang tidak semestinya. Kemudian poin yang nomor 7, yakni tidak mendalami hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mufassir harus mencoba menafsirkan hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, seperti pengetahuan tentang kiamat,
keadaan surga dan neraka, atau rahasia-rahasia gaib yang lainnya. Mencoba mendalami hal ini tanpa dasar yang jelas hanya akan menyesatkan dan membuang waktu. Allah Ta'ala sendiri telah menutup sebagian ilmunya. Dan ini juga merupakan salah satu tanda kehormatannya. Dan kemudian yang nomor 8, tidak memastikan penafsiran tanpa dalil yang kuat. Terakhir, seorang mufassir harus sangat berhati-hati dalam memastikan penafsiran, terutama jika tanpa dalil yang kuat. Allah Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak berbicara atas namanya tanpa ilmu yang jelas, sebagaimana dalam surat Al-Isra, wa an taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan juga surat Al-A'raf, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Oleh karena itu, segala penafsiran haruslah didasarkan pada teks Al-Quran yang jelas, as-sunnah yang sahih, dan ijma atau konsensus para ulama. Pada akhirnya, dengan mengikuti adab-adab ini, seorang mufassir diharapkan dapat menjaga kemurnian makna Al-Quran dan terhindar dari penafsiran yang sesat. Ini bukan hanya mengenai tentang ilmu, tetapi juga mengenai rasa tanggung jawab terhadap firman Allah Ta'ala yang mulia. Semoga kita semua dapat menjadi mufassir yang bijak dan juga yang bertanggung jawab. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.